Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral Qur'an. Syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di bulan Ramadan 1443 Hijrah. Kami dari Majelis Baitul Quran Yayasan Tapin Mandiri Amanah Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, insya Allah kembali menemani saudara-saudaraku di setiap hari di bulan yang mulia ini dengan program kami Ramadan bersama Al-Quran. Alhamdulillah, program Ramadan bersama Al-Quran ini telah sampai pada tahun ketiga. Semoga segala amal ibadah kita, mulai dari saum atau puasa, qiyamul lail, sedekah dan infak, serta segala amal ibadah lainnya diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari yang pertama ini kita akan merenungkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-79 dengan tema bahwa pendeta-pendeta Yahudi mereka mengubah, mengganti dan menambah-nambahi ayat-ayat Allah demi kepentingan materi yang sedikit dan fana, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahwa kata fawailun terjadi silang pendapat di antara para ulama. Utsman bin Affan meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa yang disebut dengan Al-Wail adalah nama sebuah gunung yang ada di neraka. Annahu jabalun minan nar. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan annal waila wadin fi jahannama baina jabalain yahwi fihi al-hawi arba'ina kharifan. Bahwa Al-Wail adalah nama sebuah lembah yang ada di neraka jahanam, tepatnya di antara dua gunung, di mana lembah itu dapat dituruni oleh seorang dalam waktu 40 musim gugur atau 40 tahun. Kemudian Sufyan dan Atha bin Yasar meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Wail dalam konteks ini adalah sebuah lembah yang mengalirkan nanah penduduk neraka di hadapan neraka jahanam. Kemudian Az-Zahrawi meriwayatkan dari yang lain bahwa Al-Wail adalah salah satu pintu neraka jahanam. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa Al-Wail adalah kesengsaraan karena siksaan, dan menurut Sibawahi, Al-Wail itu digunakan bagi orang yang terjerumus dalam kecelakaan. Wa innama yuqalu dzalika 'indal huzni wal makruh. Intinya adalah bahwa perkataan Al-Wail ini adalah kata yang hanya diucapkan ketika berada dalam kesedihan dan hal-hal yang tidak kita sukai. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ini, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir menyatakan bahwa kalimat ini maknanya adalah halakun wa adzabun li ulaika alladzi harrafu Taurata wa katabu dzalikal ayatil muharrafati bi aidihim. Kehancuran dan siksaan bagi orang-orang yang mengubah Taurat dan mereka menulis ayat-ayat yang diubah tersebut dengan tangan mereka sendiri. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Artinya yaquluna li atba'ihim al-ummiyina hadza alladzi tajidunahu wa min nususit Taurati allati anzalaha Allah ala Musa alaihissalam. Mereka mengatakan kepada pengikut mereka yang buta huruf, yang ummi, bahwa yang kalian temukan ini adalah nas-nas Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ma'annahum katabuha biaidihim wa nasabuha ilallahi kadiban wa zura. Padahal nas-nas itu ditulis oleh pendeta-pendeta mereka dengan tangan mereka sendiri, kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebohongan dan kepalsuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qaulu ta'ala bi aidihim. Firman Allah kalimat dengan tangan mereka, ta'kidan fa innahu qad alima annal katba la yakunu illa bil yad. Ini adalah merupakan penguat atau takkid, sebab telah diketahui bahwa menulis itu hanya dengan tangan. Faidahnya adalah untuk menjelaskan pelanggaran mereka dan menetapkan keterangan mereka. Sebab orang yang melakukan suatu perbuatan itu lebih jelas daripada orang yang tidak melakukannya. Meskipun orang yang tidak melakukan ini mempunyai pendapat untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-167. Yaquluna bi afwahihim. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan fi hadhil ayati wallati qablaha, dalam ayat ini dan juga ayat sebelumnya, at-tahdhiru minat tabdili wa taghyiri wa ziyadati fi syar'i. Terdapat peringatan agar tidak melakukan pergantian, perubahan dan penambahan terhadap syariat ini. Fakullu man baddala wa ghayyara aw ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu wa la yajuzu fihi fa huwa dakhilun tahta hadzal wa'id ad-syadid wal adzabil alim. Maka setiap orang yang melakukan penggantian, perubahan dan penciptaan sesuatu yang baru di dalam agama Allah ini, padahal sesuatu itu bukan merupakan bagian darinya dan tidak boleh dimasukkan ke dalamnya, maka ia termasuk ke dalam ancaman yang keras dan siksa yang pedih ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya adalah liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan ini. Wasafallahu ta'ala ma ya'khudunahu bil qillati imma lifanaihi wa adami thabatihi wa imma likaunihi haraman li'annal harama la barakata fihi wa la yarbu indallah. Allah mensifati keuntungan yang mereka ambil itu dengan kalimat sedikit. Hal ini karena keuntungan itu bersifat fana dan tidak kekal, atau karena keuntungan itu bersifat haram, sebab sesuatu yang haram tidak akan mengandung keberkahan dan tidak akan berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dalam hal ini perlu diketahui bahwa para pendeta dan ulama Yahudi itu mereka mempunyai kepemimpinan dan penghasilan. Kemudian mereka merasa khawatir jika mereka menerangkan sifat Rasulullah SAW, maka mereka akan kehilangan penghasilan dan kepemimpinan mereka. Kemudian Allah menegaskan pada penutup ayat ini, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka
akibat dari apa yang mereka kerjakan. Menurut suatu pendapat, kecelakaan itu disebabkan oleh apa yang mereka makan, namun menurut pendapat yang lain disebabkan oleh kemaksiatan mereka. Dalam hal ini Allah mengulang kata kecelakaan, fawail digunakan untuk mengecam perbuatan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan Allah dari perbuatan seperti pendeta-pendeta Yahudi ini, mengubah, mengganti, dan menambah-nambahi ayat Allah demi kepentingan materi yang sedikit dan fana. Karena dengannya akan mendapat kecelakaan yang besar, seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh Yahudi di atas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.